Halo, kembali lagi di Fungsional Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi dokter ahli muda. Namun sebelum masuk ke pembahasan soal, kita akan membahas kisi-kisi uji kompetensi dokter ahli muda. Di sini kita akan membahas soal uji kompetensi dokter ahli muda plus kisi-kisi dan pembahasan. Sebelum masuk ke pembahasan soal uji kompetensi dokter ahli muda, kita akan membahas kisi-kisi uji kompetensi dokter ahli muda, yakni implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik medis, menilai pemahaman tentang penerapan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia dalam pelayanan kesehatan. Dokter harus mampu menjaga etika, tidak diskriminatif, dan berpihak pada keselamatan pasien. Etika profesi kedokteran, menguji pengetahuan tentang sumpah dokter, kode etik, dan prinsip otonomi. Beneficence, non-maleficence, dan keadilan dalam pengambilan keputusan klinis. Kompetensi klinik dasar, menguji keterampilan anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi data laboratorium, dan penegakan diagnosis. Dokter ahli muda harus mampu mengambil keputusan awal secara mandiri dalam kasus umum. Keterampilan prosedural dasar, menilai kemampuan melakukan tindakan dasar seperti injeksi, pemasangan infus, penjahitan luka, dan resusitasi jantung paru atau RJP. Pengetahuan anatomi klinis wajib mendukung tindakan ini. Komunikasi dan edukasi pasien, menguji kemampuan menyampaikan informasi medis secara jelas dan empatik, termasuk edukasi terapi, informed consent, dan penyampaian kabar buruk. Manajemen kasus terintegrasi, menilai kemampuan menangani pasien secara komprehensif dengan pendekatan biopsikososial, termasuk rujukan tepat waktu dan komunikasi antar profesi atau interprofessional collaboration. Pengambilan keputusan berbasis bukti atau EBM, menguji keterampilan dalam menelaah jurnal dan menggunakan pedoman klinis untuk menentukan terapi terbaik sesuai kondisi pasien. Pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menilai pengetahuan tentang sistem kesehatan nasional, hak dan kewajiban dokter, hak pasien, serta sistem pelayanan primer, sekunder, dan rujukan. Izin praktik dan tanggung jawab hukum dokter, menguji aspek legal profesi seperti STR, SIP, tanggung jawab medis, serta sanksi administratif dan pidana dalam kasus malpraktik atau kelalaian. Peran dokter dalam upaya preventif dan promotif, menilai pemahaman tentang program kesehatan masyarakat, imunisasi, deteksi dini, dan promosi gaya hidup sehat, khususnya pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Prinsip Dasar Keselamatan Pasien atau Permenkes Nomor 11 2017, menguji pemahaman 6 sasaran keselamatan pasien, identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, tepat lokasi dan prosedur, pencegahan infeksi, dan pengurangan risiko jatuh. Sistem pelaporan insiden keselamatan pasien atau IKP, menilai kemampuan mendeteksi, mencatat, dan melaporkan insiden keselamatan pasien atau KTD, KTC, KNC, KPC, serta memahami sistem pelaporan internal dan eksternal. Manajemen risiko klinis, menguji kemampuan mengenali potensi risiko, mengantisipasi kesalahan, dan menerapkan upaya pencegahan seperti checklist, SOP, dan audit klinis. Profesionalisme dan tanggung jawab sosial dokter, menilai kesadaran akan peran sosial dokter termasuk dalam pelayanan daerah terpencil saat bencana atau kondisi krisis kesehatan masyarakat. Disiplin, integritas, dan kejujuran akademik, menguji sikap terhadap kepatuhan regulasi, pelaporan hasil klinis, serta transparansi dalam praktik dan pelatihan. Kolaborasi interprofesional, menguji kemampuan bekerja dalam tim bersama tenaga kesehatan lain, yakni perawat, bidan, apoteker, dan sebagainya, termasuk komunikasi efektif dan pembagian peran yang jelas. Respon terhadap kritik dan evaluasi kinerja, menilai sikap terbuka terhadap umpan balik dari atasan, sejawat, maupun pasien, termasuk komitmen untuk pembelajaran berkelanjutan atau Continuing Professional Development atau CPD. Sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal uji kompetensi dokter ahli muda. Soal nomor 1. Seorang dokter di daerah terpencil mendapatkan pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan atas. Fasilitas dan obat sangat terbatas.
Dalam kondisi ini, dokter memutuskan untuk merujuk pasien ke rumah sakit kabupaten meskipun pasien keberatan karena biaya dan jarak. Keputusan dokter paling mencerminkan prinsip etika medis apa? A. Non-maleficence, B. Beneficence, C. Otonomi, D. Keadilan distributif, E. Profesionalisme. Jawaban yang benar adalah B. Beneficence. Pembahasan, dokter berusaha untuk melakukan tindakan terbaik demi kebaikan pasien meskipun menghadapi keterbatasan. Ini mencerminkan prinsip beneficence, yakni melakukan tindakan yang membawa manfaat terbesar bagi pasien. Soal nomor 2. Dalam praktik klinis, seorang dokter mendapati bahwa pasiennya adalah korban KDRT. Namun, pasien meminta dokter untuk tidak memberitahukan siapapun. Dilema ini menempatkan dokter pada konflik antara prinsip otonomi dan A. Kejujuran, B. Non-maleficence, C. Keadilan sosial, D. Beneficence, E. Kerahasiaan medis. Jawaban E. Kerahasiaan medis. Pembahasan, kasus ini menunjukkan konflik antara menghormati keputusan pasien atau otonomi dan menjaga kerahasiaan informasi medis. Dokter harus menyeimbangkan perlindungan terhadap pasien dan hukum yang mungkin mengharuskannya melapor. Soal nomor 3. Seorang mahasiswa koas menyampaikan hasil laboratorium yang tidak sesuai dengan kondisi klinis pasien. Namun bersikeras bahwa hasil tersebut benar karena dikeluarkan oleh laboratorium rumah sakit. Tindakan pembimbing yang paling tepat adalah A. Memarahi mahasiswa karena kurang pengalaman, B. Meminta mahasiswa untuk menerima hasil dan lanjutkan terapi, C. Mendorong mahasiswa untuk mengulang tes dan telaah lebih lanjut, D. Mengganti pasien ke mahasiswa lain, E. Mengabaikan karena bukan kasus serius. Jawaban yang benar adalah C. Mendorong mahasiswa untuk mengulang tes dan telaah lebih lanjut. Pembahasan, tindakan ini mencerminkan sikap profesionalisme, critical thinking, dan komitmen terhadap keselamatan pasien dengan memastikan diagnosis yang akurat. Soal nomor 4. Seorang dokter menghadapi pasien yang mengalami syok anafilaktik. Ia segera memberikan adrenalin intramuskular. Tindakan ini menunjukkan A. Kompetensi dalam prosedur emergensi dasar, B. Etika pengambilan keputusan, C. Edukasi pasien yang baik, D. Kolaborasi interprofesional, E. Pengelolaan risiko jangka panjang. Jawaban yang benar A. Kompetensi dalam prosedur emergensi dasar. Pembahasan, respon cepat terhadap kondisi darurat mencerminkan keterampilan prosedural dasar yang wajib dimiliki. Soal nomor 5. Dalam memberikan informed consent, dokter menyampaikan risiko operasi secara sangat teknis sehingga pasien tidak memahaminya. Sikap ini bertentangan dengan prinsip A. Autonomi, B. Beneficence, C. Non-maleficence, D. Efektivitas komunikasi, E. Profesionalisme. Jawaban yang benar adalah D. Efektivitas komunikasi. Pembahasan, edukasi pasien harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami agar pasien dapat mengambil keputusan secara sadar. Jika teman-teman ingin mendapatkan paket soal uji kompetensi dokter ahli muda, kalian bisa langsung menghubungi website fungsional.id. Kemudian, masuk ke sistem CAT. Setelah itu login menggunakan email dan password yang sudah diregistrasikan sebelumnya. Setelah masuk ke dashboard website fungsional.id, kita bisa langsung menuju ke menu paket pembelian. Setelah itu, klik cari di sini dan ketikkan paket soal uji kompetensi yang ingin dicari. Di sini, kita sudah menemukan paket uji kompetensi dokter ahli muda. Kemudian klik ambil sekarang. Setelah itu, kita bisa memilih metode pembayaran. Di sini kita menggunakan kris. Setelah itu, klik bayar sekarang. Kemudian akan muncul QR code yang bisa di-scan untuk pembayaran paket soal uji kompetensi dokter ahli muda. Itu tadi beberapa pembahasan soal uji kompetensi dokter ahli muda. Jika teman-teman ingin mengerjakan tes berbasis CBT berstandar nasional,
kalian bisa mengunjungi website fulljournal.id. Di sana kalian bisa mengerjakan ratusan soal yang dapat dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Terima kasih.